Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh binispo yang saya muliakan, juga adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dapat hadir di sini, hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan pada beliau, kita semua diakui umatnya, juga dengan sholawat mudah-mudahan itu adalah sebagai penanda bagi kita nanti kalau di akhirat Rasulullah mencari-cari kita, ada sinar seberkas sinar sholawat kita. Mudah-mudahan saja kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, sekarang di bab baru ya, yaitu bab ke-35, babu hakuz zauji alam ro'ati atau ala imrati, yaitu bab hak suami, hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Kalau kemarin di bab kemarin yang bulan yang lalu kita telah menyelesaikan bab berbuat baik seorang suami, itu orang-orang laki-laki atau suami-suami berbuat baik kepada istri-istrinya. Nah, ini imbang bab berikutnya, yaitu bab hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Jadi harus pas, harus begitu. Kalau cuma satu bab itu kan nanti kan kayak diskriminasi ya Pak ya. Ustadznya ini terlalu belain ibu-ibu, enak banget, nanti di rumah kemudian protes ya kan, terus suaminya tuh nyalain ustadznya. Ini ternyata ada bab berikutnya yang juga harus disesuaikan, diimbangkan, yaitu hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, gitu ya. Intinya itu perimbangan. Dalam bab ini, sebagaimana biasa Imam An-Nawawi beliau mencantumkan ayat Al-Quranul Karim. Yang beliau cantumkan di sini adalah surah An-Nisa ayat 34. Qala Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Itu sudah familiar itu. Al-ayah sadaqallahul azim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki, para suami itu adalah qawwamuna, pelindung.
'alan nisa'i, atas perempuan-perempuan atau bagi perempuan-perempuan atau istri, bima faddalallah. Di sini bisa ba'li sababiyah, bisa diartikan dengan karena litaklil ya. Litaklil boleh, sababiyah boleh. Sebab bima faddalallah, sebab apa faddala yang telah berikan keutamaan Allah. Jadi Allah telah mengutamakan, telah memberikan keutamaan ba'dhum kepada sebagian, ala bait atas, ala ba'din atas sebagian yang lain. Jadi ada dua poin nanti, ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan sebab apa-apa anfaqu yang mereka para suami tadi menginfakkan, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka para perempuan-perempuan yang salih, yang salihah, itu berarti salihah itu perempuan-perempuan yang salihah, qanitatun, mereka yang taat. Qanitatun itu taat kepada Allah. Hafidhatun, yang menjaga diri, ketika lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada. Di sini dengan berikutnya dicantumkan bima hafidallah, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi Allah telah menjaga mereka, disuruh menjaga. Itu adalah kehormatan wanita. Jadi ada 2 poin untuk laki-laki, untuk suami, 2 poin untuk perempuan, yaitu di ayat ini bahwa Allah itu melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Melebihkan di sini diantaranya adalah agamanya. Agamanya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kenapa? Kadang-kadang kan yang orang-orang yang ustadzah kan bisa protes kan ya Pak Ibu ya. Apalagi suaminya nggak pinter-pinter ngaji kan. Satu, karena ketika suami puasa kadang-kadang istri tidak puasa. Walaupun sangat-sangat ingin berpuasa tapi tidak boleh puasa. Yaitu ketika haid. Ya kan? Mau sholat juga nggak boleh. Ya kan? Terbatas. Ada terbatas. Ada lagi kelebihan akal, ya kan? Biasanya suami itu lebih banyak menggunakan akal pikirannya, lebih luas, lebih lapang. Istri kadang-kadang kalau sudah ngambek, wow, udah hilang itu akalnya semua. Itu memang sudah jadi kodrati seperti itu, dan itu memang harus begitu. Coba Bapak Ibu, suami ibu dewasa, istri juga sangat dewasa, kira-kira gimana ya? Nggak ada yang manja-manja, nggak ada yang apa gitu, enak nggak kira-kira itu? Udah kayak nganu aja itu, hampa saja gitu. Jadi ada begitu-begitu juga itu, ada yang ngambek, ada yang apa itu mah romantika kehidupan begitu. Buat sinetron itu lakonnya banyak Pak ya. Itu kan lebih kan itu, lebih variasi, lebih ya itu dibalik sebenarnya bukan kekurangan. Kalau kita ngelihat itu adalah kekurangan, itu adalah sebenarnya adalah kelebihan dari perempuan juga. Ibu manja itu kelebihan loh. Orang yang tidak pernah manja kayak gitu ya
istri saya itu nggak pernah minta ini minta itu gini kayak gitu kan. Seakan-akan kadang-kadang itu nggak diperhatiin, nggak diapa gitu kan, malah beda gitu kadang-kadang. Ada suami kadang-kadang ada yang suka itu wanita yang agak-agak manja dikit, apa gemesin apa gitu. Ada juga suami yang kepinginnya itu istrinya dewasa, punya ini punya ini. Tapi itu tadi agak hampa. Ya tinggal kita mensikapi. Berikutnya keutamaannya adalah dia itu kenapa kok seperti itu? Bima anfaku min amwalihim, yaitu sebab para suami itu memberikan nafkah dari harta mereka. Harusnya ini idealnya itu suami memberikan nafkah kepada istri. Tapi orang Indonesia itu perempuannya baik-baik, solihah semua. Gimana enggak ya, suaminya itu kerja keras dikit aja istrinya enggak tegaan ya Bu ya. Bapak ibunya, bapaknya lah kerja apa istrinya itu ada aja dia sampingannya buat jual gorengan, jual ini, jual itu, jual baju ya kan, Tanah Abang ya Bu ya. Itu juga enggak untuk dirinya sendiri, jajarin anak apa, padahal itu adalah kewajiban suami. Ibu-ibu itu termasuk orang-orang yang baik itu. Ibu-ibu Arab sana itu diem aja minta duit, minta apa, semuanya minta pembantu, minta ini, suruh masak dulu apa ya Bu ya. Baik ibu loh. Itu kalau orang Indonesia udah paling terima-terimanya perempuan lah. Baik. Tapi itu tadi idealnya itu adalah suami sebagai penopang ekonomi dari keluarga, harusnya setidaknya itu ya kebutuhan istrinya itu terpenuhi, yang memenuhi adalah suami. Disitulah kemudian akan terwujud ar-rijalu qawwamuna, ya itu kan, qawwamuna bisa diartikan melindungi, bisa memberikan pengayoman, mengatur dalam arti mengatur untuk kebaikan, bukan semena-mena. Kalau itu didasari dengan cinta kepada Allah, bahwa istri itu adalah titipan Allah, dia halal dengan menyebut asma Allah, pasti bapak-bapak atau suami-suami itu tidak menyia-nyiakan istrinya. Ya Bu ya. Tapi kalau kemarin nikahnya itu nggak ngerti-ngerti, tahu-tahu nikah aja, nikah nafsu udah apa ya beda gitu. Tapi kalau nikahnya itu karena Allah, insya Allah berikutnya itu nikmat, enak. Karena nanti kalau ada berat, ada apa kayak gitu nggak cepet-cepet ngeluh. Ini titipan dari Allah, amanah dari Allah. Gitu. Kira-kira begitulah Bu. Nah, karena ada dua ini, kemudian wanita itu sebaiknya juga fassolihatu qanitatun, wanita-wanita yang salihah. Qanitatun itu hafidhatun. Qanitatun itu taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, otomatis taat kepada suami. Bisa nggak dia itu taat kepada Allah, tidak taat kepada suami? Walaupun itu suaminya kafir itu banyak juga istri-istri yang dia masih tetap taat kepada suami. Istrinya Fir'aun siapa itu? Siti siapa? Yang ngasuh Asia, Nabi Musa. Itu kan tetap dia salihah. Itu istri-istri yang salihah. Ada juga yang suaminya tetap soleh walaupun istrinya tidak solihah. Nabi Lut, Nabi Nuh, ya kan? Nah, itu sebagai gambaran bagi kita. Hafidhatun, yang dia itu menjaga diri ketika suami tidak ada. Itu penting sekali.
Karena kalau kita tidak menjaga diri, muruah kita tidak kita jaga, kehormatan kita tidak jaga, itu nanti akan timbul percikan-percikan awal. Walaupun asal-asalnya mungkin berbicara apa, gitu kan. Awal-awal nggak apa-apa, tapi berikut-berikutnya jadi apa? Itu penting sekali itu. Awal-awal mah ketika Pak tadi ada itu si Anu itu dia nanya-nanyain ini. Lah terus suaminya kan emang kenapa gitu kan, kadang-kadang kan tahu itu ini. Awal-awal begitu, terus berikut-berikutnya apa, dibilangin apa. Suaminya ditanya, Bapak nggak marah? Enggak gitu, tapi pikirannya sudah mulai bertanya ya Pak ya, awal terus jadi berkelanjutan. Maka di sini hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah, itu bima hafidallah sebagaimana bisa di sini ma itu ma dua, di situ di atas itu kan ma faddalallah bima anfaku, itu bima hafidallah, itu ma yang banyak itu. Kalau di dalam tafsir itu ada ma di situ, ma yang bimana isim mausul, ada yang nakirah maksudah kayak gitu kan, ada yang ma masdariyah. Berarti kalau ma mausul atau nakirah maksudah itu dia menyimpan aid yang dibuang, ya tinggal menakdirkan yang berbeda. Bisa bedain nggak gitu Pak, tiga kayak gitu? Ada bima dengan ma masdariyah, bima dengan ma nakirah maksudah, bima dengan mausul, isim mausul. Itu mirip-mirip, cuma bedanya itu kalau isim mausul itu butuh silah, kalau nakirah maksudah butuh sifat. Nah, gitu-gitulah. Itu kan orang-orang yang ngaji pondok dulu itu biasanya kayak gitu-gitu itu diperdalemin. Jadi ini bima hafidallah, yaitu karena Allah telah menjaga mereka. Allah jaga ibu dari awal, gitu kan. Allah juga menjaga dari apa-apa yang terjadi pada sekelilingnya. Nah kemudian ketika ibu sendiri kok tidak mau menjaga, ya kan? Seandainya terpaksa atau apa dalam hal-hal tertentu, kondisi-kondisi tertentu, ya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat-sangat penting itu. Karena itu tadi Allah jaga. Kalau ibu berkomitmen untuk menjaga diri, kehormatan diri dijaga, maka Allah pun menjaga. Itu jadi situlah. Tuh di satu ayat ini. Berikutnya di bab ini selalu ditambah dengan hadis-hadis yang menguatkan dari bab ini. Yang pertama yaitu hadis dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaih. Jika seorang laki-laki, ini hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, ila firashihi, falam ta'tihi, kemudian tetapi istri itu tidak mendatangi ajakannya tadi, kayak gitu, fabata ghadbana 'alaiha la'anadhal malaikatu. Lalu kemudian si suami itu menjadi marah pada malam itu, la'anadhal malaikatu, maka
malaikat melaknatnya hatta tusbiha, sehingga pagi. Itu kira-kira ini bapak-bapak ini jujur nih, ngajak istri nggak mau gondok nggak? Kira-kira gondok nggak? Nah, itu percikan awal. Tapi itu tadi suami juga harus tahu bagaimana keadaan istri. Itu nanti yang lainnya di ayat nanti tak pasin begitu biar nggak nganu nanti ya. Kadang-kadang jadi suaminya ustadznya ini ekstrim sekali, ini harus begini. Loh kalau begini ibu nanti punya alasan-alasan tersendiri. Makanya saya sedikit kasih intinya itu tadi. Hal yang kayak itu sepele, tapi kalau dia itu orangnya itu betul-betul dalam keadaan butuh, lagi diubun-ubun ya, itu bakal jadi percikan yang besar. Kayaknya sih enak-enak, malah tidur gitu kan, nggak mikir bakal terjadi itu. Makanya agama itu mengantisipasi dari awal hal-hal yang kayak gini ini dibahas, bukan corok, bukan. Karena Islam itu ngatur segalanya, di antaranya masalah kebahagiaan keluarga. Maka itu sampai malaikat nanti itu juga ngelaknat. Coba ini bahwa ini menunjukkan hal itu adalah jadi dosa besar. Itu tidak sampai la'anatul malaika. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma idza batat al-mar'atu hajiratan firosa zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbika. Dalam hadis yang lain, maksudnya ada riwayat versi yang lain disebutkan apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya pada malam hari, maka dia dilanat oleh para malaikat sampai pagi. Itu berarti nggak ngajak juga ibu harus di situ. Nggak ngajak juga harus di situ dalam teks bunyi hadis yang lain. Jadi suaminya dia ditinggalin, kecuali kalau punya anak kecil nangis apa kayak gitu kan beda. Bahkan kalau sholat malam juga diterangkan di yang lain kan, apalagi di kitab Uqudul Hijain itu yang di pondok biasa sering untuk dasar-dasar pernikahan itu kan kitab Uqudul Hijain itu bahkan sampai kalau ada istri mau sholat malam itu bilang ke suaminya, Pak, di dandan bagus, wangi, bangunin, Pak mau butuh aku enggak? Capek gini-gini, udah biarin dah, sholat baru. Mau sholat malam itu udah ngasih tahu. Itu ada seperti itu. Lalu kalau begitu dipraktekkan, bagus sekali itu. Bahagia sekali lah keluarganya itu. Benar-benar. Ibu pernah begitu, Bu? Enggak, biarin aja. Nawar-nawarin. Butuh biar ngomong gitu kan. Sholat aja gitu. Ya udahlah. Di riwayat lain tadi, ada di riwayat lain waladi wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atu ila firashihi fataba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Itu dia sampai tuh hampir mirip-mirip itu.
Semua ini yaitu tadi demi zat yang jiwaku berada padanya. Tidaklah seorang laki-laki mengajak perempuannya atau wanitanya atau istrinya pada tempat tidurnya, kemudian fata'ti alaihi rajul, fata'ba alaihi, kemudian dia itu tidak mau ogah gemoh atas laki-laki, illa kana ladzi bis-sama'i sakiton, kecuali apa yang ada di langit itu sakiton itu bendu, marah keras, gitu kan, alaiha, atas wanita tadi, hatta yardo anha, sehingga suaminya ridho kepadanya. Nah kalau suaminya udah cair, udah apa ya, malaikat atau apa ya ridho. Makanya kalau kira-kira begitu, ibu mungkin malam kecapean tidur apa, jadi jengkel atau apa kayak itu digituin. Kemudian tahu kok suaminya kok aneh nih siang-siang, ya pagi-pagi ya kasih sarapan yang enak apa gitu sebagai obat biar dia cair lagi. Kalau udah cair berarti sudah berlalu. Itu apa yang ada di langit juga ridho kepadanya karena ridho suami. Ya gitu, ya pinter-pinter lah bu. Ngopenin manusia yang kayak gini nih. Diawet-awetin mumpung ada bu ya. Kalau nggak ada, wah itu nyari gantinya susah kayak gitu itu. Cuma satu di dunia ini, cuma satu diawet-awet ya bu ya. Berikutnya hadis wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an aidon, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an aidon, juga dari Abu Hurairah ini. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yakillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi wa la ta'dhana fi baiti illa biidnihi, muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Tidaklah halal li imra'atin, bagi seorang perempuan, apa antasuma, jika ia itu berpuasa, wa zawjuha, halih utawi bujuni perempuan, suaminya dalam keadaan ada, gitu. Wa zawjuha syahidun, ada. Nah, illa biidnihi, kecuali dengan izin suami. Wala ta'dhana fi baiti illa biidnihi, ya gitu. Dan tidaklah wala ta'dhana, dan dia itu tidaklah memberikan izin gitu, fi baiti, pada rumah suaminya, illa biidnihi, kecuali dengan izin suami. Jadi hal-hal yang kira-kira itu butuh izin suami. Kalau ibu udah tahu kan karakternya bapak itu gimana. Kalau butuh izin ya izin. Kalau memang aku biasanya kalau ngasih gorengan tetangga, ngasih apa, udah biasa, itu juga bapak udah biasa lah. Kalau kebiasaannya seperti itu enggak masalah ya. Tapi kalau kira-kira kemarin ngasih itu suami, buat apa itu pak? Tangga kasih melulu, mak kasih melulu ini, gitu kan? Itu berarti dia kurang berkenan. Yang ngerti ibu sendirilah. Yang ngertiin suami ibu itu ibu sendiri karakternya seperti apa. Berikutnya wa ani bin Amr ini. Hadis dari Ibnu Amr, nggak ada wa berarti Umar ya. Wa an Umaru radhiyallahu anhuma anin Nabi, dan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ali baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladiha
Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, muttafaqun alaih. Ini hadis yang sering untuk pemimpin-pemimpin ya. Masing-masing dari kalian itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Maksudnya adalah terbebani dengan perbuatan yang dapat menjaganya, memberikan keamanan padanya dan berbuat adil. Itu ra'in. Kalau ra'in itu zaman-zaman dahulu kiai-kiai kita ngasih itu ra'in, kullukum ra'in, tiap kalian itu ra'in, orang yang angon. Karena zaman-zaman dahulu itu identik dengan pengembala. Pengembala zaman dahulu. Jadi ya diibaratkan dengan ra'in itu pengembala. Kalau sekarang dianggapnya pengembala kan tukang jaga kambing apa di pinggir jalan apa gitu kan, kesannya kan aneh kan. Ya, kalau lihat profesi begitu ya kayaknya yang nggak bagus, tapi bagi hewannya itu ra'in kan. Itu kan beda sekali. Ibarat kita itu jadi hewannya, dia ra'in, kita makan tumbuhan tetangga, itu adalah kesalahan ra'in, gitu kan. Ketabrak mobil juga kesalahan ra'in, orang yang jagain gitu. Digebukin orang, kita nggak dibelain juga kesalahan ra'in ya, itu seperti itu. Ra'in itu nanti diperluas seperti itu. Jadi kalian itu adalah ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semua itu bakal ditanya an ra'iyatihi. Itu kalau dulu itu dikatakan dari yang dipimpinnya atau rakyatnya. Wal amiru ra'in, amir pemimpin ra'in. Kalau sekarang ya pemerintahan ya, itu ra'in. War rajulu ra'in, laki-laki juga ra'in ala ahli baiti, atas ahli keluarganya, ahli rumahnya. Wal mar'atu juga ra'iyatun, dia adalah juga penjaga ala baiti zaujiyah, atas rumah suaminya. Jadi ini asistennya ibu. Ibu nggak, bapak nggak ada, ibu yang tanggung jawab. Itu seperti itu, ambil alih. Wa waladijan, juga mengenai anak-anak dari suaminya. Suaminya ini punya anak, ibu juga yang harus jagain. Fa kullukum ra'in, dan kalian adalah ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua itu bakal ditanya dari hasil dari apa yang dijaganya. Jadi itu ra'iyah itu ya bisa diartikan banyak hal. Apalagi ini masalah-masalah lagi-lagi dekat-dekat pemilu ya. Ra'iyah ini harusnya juga harus didengung-dengungkan. Jadi biasalah kalau belum jadi mah punya janjinya ya bagus gitu kan. Kalau sudah jadi ya dobos saja kayak gitu. Perasaan kok setiap orang yang jadi kok begitu-begitu terus gitu kan, akhirnya kan gitu kan. Lah kalau orang yang setuju sama dia ya banyak hal yang bisa alasan-alasan untuk membela, tapi kalau yang tidak setuju ya banyak hal yang untuk bisa menjatuhkannya ya kan, kira-kira begitu ya. Pokoknya nanti giliran jagonya masing-masing lah. Siapa yang naik ya itu, kalau dia itu ya berarti jagonya gitu kan. Kalau saya wah senang jago yang sudah jadi ya. Kalau sudah jadi tak jago lah, biar gampang gitu. Berikutnya nih, wa Nabi Ali Talqi bin Ali radhiyallahu an. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu zaujatuhu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Ini sampai begini dari Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, idza da'a ar-rajulu, apabila seorang laki-laki mengajak zaujatu pada istrinya li hajati, pada hajatnya, fal ta'tihi, maka hendaklah dia itu nekani. Ya udahlah dijabahlah. Wa in kanat alat tanur, senajan to alat tanur itu asalnya itu ada api, terus kemudian ada tungku, itu tanur.
Tapi ini maksudnya ada di sedang masak. Kira-kira masak yang bisa tinggalin dulu. Nyeplok telur bentar, cetek. Hal-hal masak yang kira-kira ditinggal nanti nggak enak, bapaknya begitu, biarin aja itu, nanti bapaknya nggak enak dimasakin, gitu kan? Kalau nggak sabar. Tapi di sini adalah bahwa betul-betul itu adalah sangat-sangat penting. Itu kayaknya itu sampai diartikan dengan hingga ketika masak pun harus berhenti. Ini kan hal-hal yang urgent. Rawahu Tirmidzi wa Nasai, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai, wa qala Tirmidzi hadis hasan, dan beliau Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Pendek-pendek ini hampir mirip-mirip, tak baca semua ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la martul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jadi beliau Rasulullah ini, dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran, andaikan aku itu perintah seseorang ayasjuda li ahadin, untuk bersujud kepada seseorang. Kalau toh seandainya ini Allah bilang begini, seandainya aku itu perintah orang untuk nyembah orang, itu aku suruh la amartul mar'ata, aku perintahkan istri antas juga untuk bersujud li zaujiha kepada suaminya. Karena Mbak ini itu tadi, tapi Allah itu tidak pernah memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang. Itu haknya suami, itu sebesar itu. Itu gitu ya. Karena ini pas bahas masalah hak suami, ya saya bilang begitu ya. Kalau hak istri nanti bapaknya juga harus konsekuen gitu. Bagus sekali ini Pak Ustadz hari ini, yes malam ini. Subuh ini kayaknya ini bela-belain bapaknya beneran. Ya gimana hadisnya lagi begini Bu ya? Maafin saya Bu. Nanti saya diprotes lagi. Ya, memang begitu. Itu untuk perimbangan ya, untuk perimbangan. Berikutnya, ini ada hadis-hadis pendek-pendek tak bacanya. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anna radin dakhalat al-jannah. Wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Bahwa hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ndine wanita, manapun wanita yang mati wa zawjuha, dan suaminya itu anha atas istrinya tadi, rodin dia orang yang ridho, dakhalat al jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Suaminya ridho, masuk surga. Masya Allah Bu, gampang kan Ibu? Ternyata gampang masuk surga itu, suaminya ridho masuk surga itu. Ya, berikutnya nih Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Ini ada riwayat dari Tirmidzi dan beliau berkata bahwa ada hadis hasan. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adzi imra'atan zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril 'ain la tu'dhihi qatalakillahu fa innama huwa indaka dakhilun yusiku ayyufariqaki ilaina. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Nih, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya suami yang berupa bidadari. Al-hur itu yang matanya blolok gitu kan. Matanya blolok gitu kan. Al-hur itu istrinya bidadari yang berada di surga nanti, dia berkata,
janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memurkaimu. Sesungguhnya ia di dunia adalah sebagai tamu bagimu. Itu bidadari udah ngomong begitu, Bu, kalau ibu itu nyakitin suami. Nah, tidak lama lagi dia akan berpisah darimu untuk menemui kami. Wow, itu bendera dari begitu nanti. Jadi udah punya bidadari kalau dia ahli surga. Tapi ibu jangan cemburu gini-gini. Kalau ibu itu bisa nyenengin tadi ridho kepada suami, ibu masuk surga. Bidadari itu lihat ibu itu pingsan dia. Ibu-ibu itu kayak gini ini, walaupun ya Pak ya, namanya kalau suami-suami kan lebih ngerti istrinya kayak apa kan, gaya tidurnya, gaya melungkernya, kayak apanya, gaya ngambeknya gitu kan, pokoknya semuanya lah ngerti lah, mau baiknya mau buruknya juga ngerti. Tapi karena ibu itu di dunia melayani suami dengan baik, ibu juga sholat, ahli ibadah, nanti itu akan menjadi nur di surga dan itu mengalahkan para bidadari. Itu Masya Allah, wah ya. Tapi itu tadi kalau ibu begitu nanti bidadari sana, jangan kau sakiti dia itu nanti udah. Semoga Allah melaknati kau. Kamu ini adalah cuma sementara, ini bakal balik kepada kami semua. Gitu. Karena kita itu kan penduduk surga kan, pasti nanti akan balik kepada surga. Ini terakhir nih, dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu an dari Nabi SAW. Ma taraktu ba'di fitnatun ya adur 'alar rijali minan nisa. Muttafaqun alaiha. Aku tidak meninggalkan suatu fitnah sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibanding fitnah masalah perempuan. Ini bahaya nih Pak Ibu ya, masalah perempuan tuh bahaya. Perempuan atau perempuan? Perempuan. Bahaya sekali itu nanti. Makanya jangan banyak pelakor atau apa kayak gitu kan. Ya itu tadi. Bapaknya juga begitu sih. Ini fitnah yang terbesar itu nanti Rasul itu memberikan wanti-wanti, tidak ada yang lebih berbahaya fitnah setelahku dibanding berbahayanya laki-laki difitnahin masalah perempuan. Itulah hadis muttafaqun alaih. Sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Monggo. Enggak ada ya? Kayaknya udah pada paham dah. Udah, mau tinggal nganu lah, nyesuaiin Bapak Ibu ya, biar keluarganya mudah-mudahan saja awet, sakinah, mawaddah warahmah sampai tua kayak gitu ya. Jangan mentingin ego aja gitu kan. Nanti kalau punya anak-anak, gadis-gadis yang baru nikah, baru apa, ada intrik-intrik kecil, percikan-percikan kecil, kasih tahu. Apalagi suruh-suruh ngaji ya, biar sedikit adalah apa itu egonya agak sedikit ditekan. Suami juga tahu, diingetin kewajibannya gitu. Ibu nggak usah ngomong, cukup ngajak ngaji sudah beres, gitu aja Bu ya. Dah, kita istighfar 3 kali, kita baca alhamdulillah sekali, kemudian doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.